Saya Nur Cayanti, NIM 1910411266 akan melanjutkan presentasi bab 4, aspek organisasi dan manajemen. 4.1 Bagan organisasi. Dalam pendirian usaha ini tentunya membutuhkan pengelolaan barang, keuangan, dan tenaga kerja yang baik agar hasil yang diharapkan dapat tercapai. Maka bentuk organisasi manajemen pada Gracie J Coffee atau bagian tugas usahanya sebagai berikut: Owner Cindy Okta Kusumawardani, Ulfa Makfiro, Nur Cahyanti, Ardiansa Zuri, Manajer Dwiantoro, Marketing Arvida Tri Agustin, Riza Umama, Riza Afkarina, Asisten Manajer Irfan Baik Haki, Accounting Firda Putri Nadifa Nabila Anjani Eka Putri, Supervisor Rahmat Rian. 4.2 Perencanaan. Untuk perencanaan sudut pandang manajemen, kami telah merencanakan mulai dari produk, harga produk, tempat, serta promosi melalui media online dan offline untuk mencapai sasaran atau target yang diinginkan. 4.3 Pengorganisasian. Dalam menjalankan usaha Gracie J Coffee, kami membutuhkan beberapa tenaga kerja agar bisnis dapat beroperasi dan berjalan dengan baik. Di antaranya adalah kebutuhan tenaga kerja, jabatan kasir jumlah 2 orang. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Saya Ulfatul Makfiroh dengan NIM 2010411081 akan melanjutkan yakni mengenai pengendalian. Untuk mengendalikan manajemen, kami memberi tugas dan memberi tanggung jawab kepada karyawan. Tugas kasir bertugas untuk melayani proses transaksi, memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan, memeriksa stok barang, bertugas untuk menyiapkan pesanan dan packaging minuman. Tanggung jawab kasir bertanggung jawab terhadap keuangan perusahaan dan bertanggung jawab terhadap job disk, minuman yang disajikan ke konsumen, serta tanggung jawab atas kebersihan area penyajian kopi. Implikasi pada studi kelayakan bisnis. Studi ini merupakan suatu disiplin utama untuk mengaplikasikan perencanaan dan penyusunan sistem pemrosesan data berdasarkan langkah-langkah yang terstandarisasi. Perencanaan SDM. Tingkat pendidikan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha Gracie J Coffee adalah sebagai berikut. Pria dan wanita, usia 17 tahun sampai dengan 30 tahun, maksimal pendidikan SMA atau SMK sederajat, pengalaman atau non-pengalaman, boleh berjilbab atau berkacamata, bisa bekerja dalam tim, baik, jujur, dan sopan, fresh graduate bisa daftar. Baik, saya Cindy Okta Kusumawardani, NIM 190301002 akan menjelaskan bab 5 mengenai aspek keuangan. Yang pertama, aspek finansial. Bahwa aspek finansial merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap usaha. Untuk menentukan kekuatan dan kelemahan keuangan usaha, itu sangat penting dalam merumuskan strategi usaha secara efektif karena keuangan itu dapat mempengaruhi strategi usaha. Untuk meninjau aspek keuangan dari Gracie J Coffee, metode yang digunakan adalah analisa break-even point atau BEP, capital budgeting, NPV, meliputi NPV, payback period, dan profitability index. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dana yang diperlukan, perkiraan biaya sampai dengan biaya, serta perkiraan pendapatan yang akan diperoleh Gracie J Coffee selama 5 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2022 sampai dengan 2026. Selanjutnya, kebutuhan dana. Jadi kebutuhan dana yang diperlukan untuk pendirian usaha Gracie J Coffee terdiri dari dana modal untuk investasi dan dana untuk modal kerja. Dalam hal ini, dana yang digunakan bersumber dari modal pemilik yang terdiri dari 12 orang. Besarnya dana yang diperlukan dapat dilihat pada tabel berikut. Gracie J Coffee, kebutuhan dana pendirian usaha pada tahun 2022 sampai dengan 2026. Selanjutnya, untuk investasi itu ada kas awal yang jumlahnya 1.059.990.000 dan peralatan kafenya 13.190.000. Dan modal kerja yang diperlukan itu ada biaya bahan baku, sewa stand, sewa tempat, biaya gaji pimpinan, biaya gaji karyawan, biaya listrik dan air, biaya administrasi dan promosi, serta biaya internet. Dengan total kebutuhan dana seluruhnya 500 juta atau 5 miliar. Dan adapun perincian kebutuhan dana untuk pendirian usaha Gracie J Coffee adalah sebagai berikut.
A. Investasi aktiva lancar, yaitu kas awalnya 1.059.990.000 dan investasi aktiva tetapnya itu totalnya 2.638.000. Selanjutnya, perhitungan depresiasi peralatan menggunakan metode garis lurus dan diperkirakan tidak memiliki nilai sisa. Nilai depresiasi peralatan sama besarnya setiap tahun dengan umur ekonomis 5 tahun. Dan investasi bahan baku yang diperlukan untuk modal kerja antara lain ada bahan-bahannya yaitu dari bubuk pandan, kopi, cup plus tutup, gelas paper, susu UHT, es batu, sedotan, wafer, dan galon itu dengan jumlah harga per produksi 429.500 dan total harga per tahunan yaitu 1.050.620.000. Selanjutnya untuk biaya modal kerja itu ada biaya sewa stand, sewa tempat, biaya gaji pimpinan, biaya listrik dan air, biaya administrasi dan promosi, biaya internet serta biaya gaji karyawan yang totalnya per bulan 14.350.000 dan per tahun untuk biaya modal kerja totalnya 1.072.200.000. Selanjutnya estimasi pendapatan, bahwa estimasi pendapatan itu minuman harga rata-rata dari 12.500 dikali 120 orang, maka jumlahnya 1.500.000 per hari dan asumsi pendapatan per hari itu 1.500.000 serta asumsi pendapatan per bulan yaitu 45 juta, asumsi pendapatan per tahun 500 juta, 45 miliar 40 juta. Dan ramalan penjualan selama 5 tahun itu diharapkan terjadi peningkatan penjualan sebesar 10%, bahwa estimasi penjualan dari Gracie J Coffee pada tahun 2022 sampai dengan 2026 pada tahun ke-1 itu pendapatan estimasinya 5 miliar 40 juta, pada tahun kedua 5 miliar 94 juta, dan tahun ketiga 6 miliar 53 juta 400.000, dan tahun keempat 7 miliar 18 juta 740, dan tahun kelima 7 miliar 90 juta 614.000. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Riza Umamah, NIM 190301043. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang estimasi biaya. A. Biaya bahan baku. Bahan baku untuk minuman yang diperlukan Gracie J Coffee diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 10% dalam setiap tahunnya. Besarnya biaya bahan baku dari tahun 2022 sampai 2026 dapat dilihat pada tabel berikut. Biaya bahan baku Gracie J Coffee tahun 2022 sampai 2026. Tahun 2022 berjumlah 154.620.000. Tahun 2023 berjumlah 170.082.000. Tahun 2024 187.090.200. Tahun 2025 205.259.220. Tahun 2026 226.379.142. B. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dikategorikan menjadi dua, yaitu biaya gaji pimpinan dan biaya gaji karyawan. Biaya gaji pimpinan Gracie J Coffee didirikan oleh 12 orang. Biaya gaji pimpinan tergolong ke dalam biaya tetap dan diperkirakan tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya atau nilainya sama dalam setiap tahun. Besarnya biaya gaji pimpinan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jabatan gaji pimpinan 1. Pemilik, jumlahnya 12, gaji per individu 750. Total gaji pimpinan per 1 tahun sekitar 108 juta. Biaya gaji karyawan. Gracie J Coffee merekrut 2 orang untuk menjadi karyawan. Biaya gaji karyawan tergolong ke dalam biaya variabel dan diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 10% dalam setiap tahun. Besarnya biaya gaji karyawan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jabatan gaji karyawan 1, kasir dan bartender, jumlahnya 2 orang, gaji per individu 500.000, gaji per bulan 1 juta, gaji per tahun 12 juta. C. Biaya operasional.
Biaya operasional dikategorikan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Besarnya biaya operasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama ada biaya tetap, yaitu biaya sewa stand, biaya sewa tempat, biaya gaji pimpinan, biaya depresiasi. Total biaya tetap per tahun adalah 158.638.000. Biaya variabel 638.000. Biaya variabel 1. Biaya listrik dan air, 2. Biaya administrasi dan promosi, 3. Biaya internet, 4. Biaya gaji karyawan. Total biaya variabel per tahunnya yaitu 16.200.000. Total biaya operasional per tahunnya yaitu 174.838.000. 5.5 Proyeksi laba rugi dan BEP, break even point. Perhitungan proyeksi laba rugi digunakan untuk menghitung laba bersih suatu usaha yang menunjukkan profitabilitas Gracie J Coffee. Titik balik pokok atau break even point merupakan suatu titik atau keadaan di mana perusahaan dalam operasionalnya tidak memperoleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Putri Nadifa, NIM 190301250. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Poin 5.6 yaitu aliran kas bersih. Dapat dilihat pada tabel bahwa aliran kas masuk Gracie J Coffee pada tahun 2022 sampai 2026 adalah keterangan laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak dapat dilihat di laporan laba rugi. Kemudian depresiasi atau peralatan, dan yang terakhir yaitu jumlah kas bersih dapat dilihat pada tahun 2022 sebesar 159.180.000, kemudian tahun 2023 sebesar 190.698.000, tahun 2024 sebesar 225.367.800, kemudian tahun 2025 sebesar 264.504.580, dan tahun 2026 sebesar 302.580.078. Kemudian pada poin 5.7 yaitu capital budgeting. Yang pertama A. Net present value atau NPV. Untuk menghitung NPV dalam sebuah usaha atau proyek diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasi, dan biaya pemeliharaan, serta perkiraan benefit dari proyek yang direncanakan. Rumusnya dapat dilihat pada proposal ini. Kemudian next. Keuntungan yang diisyaratkan pemilik modal adalah 25% atau 0,25. Ini adalah perkiraan NPV dari Gracie J Coffee yaitu tahun 2022 sampai 2026. Total PV of prosesnya yaitu 2.502.306.445. Kemudian nilai investasi awal 500 juta dan diperoleh nilai NPV sebesar 2.236.445. Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui nilai NPV adalah sebesar 2.236.445. Nilai NPV lebih dari 0 dan hal ini berarti usulan proyek dapat diterima. Kemudian yang kedua, payback period atau PP. Periode kembali modal adalah jangka waktu yang diperlukan untuk dapat kembalinya modal investasi. Pilihan jatuh pada proyek yang periode kembalinya paling pendek. Dapat dilihat pada tabel bahwa ini adalah perkiraan perhitungan PP dari Gracie J Coffee tahun 2000, mulai dari tahun 0 yaitu 2021 sampai tahun 2026. Akumulasi arus kas mendekati nilai ke 0 pada tahun kedua, yaitu
pada tahun 2023 sebesar 150 juta 122.000 dan berjalannya tahun ketiga. Hal ini berarti payback periode dari Crazy J Coffee dapat kembali atau dapat untung pada tahun kedua dan ketiga. Kemudian yang ketiga, Profitability Index atau PI. Profitability Index adalah rasio aktivitas dan jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Metode PI menghasilkan indeks keuntungan PI di mana jika PI lebih dari 1, maka investasi dinyatakan layak dan jika PI kurang dari 1, maka dinyatakan tidak layak. Perhitungan Profitability Index untuk Crazy J Coffee yaitu PI sama dengan 1.141.330.458 dibagi 500 juta. PI-nya sebesar 2,28. Maka dari itu, investasi usaha dinyatakan layak untuk dijalankan karena PI lebih besar dari 1. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nabil Anjanera Putri, NIM 190301220. Kesimpulan, modal usaha investasi coffee shop Crazy J Coffee yang digunakan sebesar 173.180.000 dan modal kerja sebesar 326.820.000. Coffee shop Crazy J Coffee dinyatakan layak untuk dijalankan karena net present value sebesar 2.203.6.445. Coffee shop Crazy J Coffee mengalami payback period pada 2 tahun 7 bulan dengan profitability index dikatakan layak yaitu 2,28. Berdasarkan analisis pemasaran menggunakan metode analisis SWOT dan aspek-aspek finansial, maka pendirian coffee shop Crazy J Coffee dinyatakan layak. Hal ini menunjukkan bahwa sampai 5 tahun mendatang, bisnis ini menjanjikan. Berikutnya saran. 1. Dalam mendirikan usaha sebaiknya dipersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu dengan matang dan tepat, sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, dalam berwirausaha diperlukan keyakinan, percaya diri, dan keuletan. Yang ketiga, seorang wirausaha haruslah selalu kreatif dan inovatif, serta selalu mengikuti tren dan suatu konsumen agar pelanggan tidak mudah bosan. Yang keempat, semangat berwirausaha harus selalu bertanam dalam diri kita. Yang kelima, jangan mudah menyerah menghadapi berbagai hambatan dan masalah. Berikut logo dari Crazy J Coffee. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.